Oke, kita masuk ke dalam sesi 2 pada hari ini. Mana nih teman-teman yang lain? Oke, kita tunggu 5 menit. 9.02 sekarang. Kita tunggu 3 menit lagi teman-temannya. Terus diharapkan lebih banyak ya dari yang tadi masuk ke dalam sesi 2. Tolong teman-temannya diinfokan. Sekali lagi untuk masuk di dalam grup classroom masing-masing sesuai dengan kelasnya. Ya di sini .link absensinya. Kalian tinggal cari classroom-nya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, jadi Pak David harapkan bahwa link di classroom-nya nanti materi dan video saat ini akan dimasukkan ke dalam classroom. Mungkin paling lambat nanti malam kalian udah bisa lihat materinya. Ya, jadi ini sedang di-upload dulu ya, di-upload dulu. Oke, dan materi-materinya kalau kalian ingin masuk ke dalam classroom nanti bisa lihat ya, nanti Pak David sudah siapkan link-link untuk memudahkan kalian di dalam belajar ya, untuk kewirausahaan, untuk diulang-ulang terus ya, seperti itu. Oke, 1 menit lagi kita tunggu. Untuk menjadi seorang wirausaha ya, untuk menjadi orang-orang yang siap kerja adalah orang-orang yang disiplin. Dalam hal apa? Ya, dalam hal sekarang kalian belajar sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, tugasnya belajar. Di saat kedisiplinan kalian ya sudah dimulai dari diri kalian sendiri, ya pasti nanti kalian akan menjadi pengusaha yang sukses atau orang-orang yang punya usaha yang sukses. Oke, silakan kameranya di-on-kan. Kita akan mulai, sudah jam 9.05. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung lagi ya untuk kita belajar di sesi yang kedua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Kita masuk ke dalam sesi kedua, kewirausahaan. Nah, di dalam prakarya dan kewirausahaan itu, prakarya kita sudah pasti pelajari waktu kita di SMP. Ya, jadi Pak David udah nggak bahas lagi tentang prakarya-prakarya yang kalian buat. Ya, jadi kita lebih masuk ke dalam proyek dari kewirausahaan. Jadi praktek. Ya, jadi praktek. Jadi sebelum praktek, ya Pak David ingin bongkar dulu mental block kalian. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan bongkar habis mental block untuk jadi Pak David inginkan akan beranggapan kalian ini adalah pengusaha-pengusaha muda saat ini. Ya, walaupun kalian masih belajar dan kalian masih pelajar. Tetapi Pak David sudah beranggapan kalian ini adalah pengusaha-pengusaha muda. Ya, kalian ini adalah direktur, manajer, CEO, pokoknya yang punya perusahaan. Anggap diri kalian adalah orang-orang yang punya usaha. Ya, jadi sekali lagi kalian adalah sebagai manajernya, sebagai direkturnya, sebagai yang punyanya, sebagai pemiliknya. Jadi dibayangkan dulu ya bahwa kalian adalah manajer yang punya perusahaan. Ya, jadi sekarang kalian sudah punya perusahaan. Ya, jadi dibayangkan dulu kalian sudah punya perusahaan, kalian manajernya, kalian yang atur, ya kalian yang akan memanage. Oke, kita masuk ke dalam sesi yang kedua untuk bagaimana menjadi seorang wirausaha ya yang memiliki mental yang baik, memiliki etika yang baik, memiliki sikap yang baik. Oke, sekali lagi videonya dinyalakan. Ya, saya akan bagikan. Oke, apakah ada kelihatan?
Muncul? Udah muncul belum? Udah? Udah ya? Udah. Nah, jadi kalian nggak perlu nyatet. Nyatetnya nanti aja kalau kalian mau catet. Yang penting kalian sekarang mendengarkan. Ya, tugas kalian hanya mendengarkan, menyimak, memahami ya apa yang dijelaskan. Nanti dalam catatan itu ada di classroom. Ya, jadi jangan sambil mencatat. Nanti materinya juga sudah ada, modulnya juga sudah ada. Oke, kita masuk ke dalam ada 8 cara gitu untuk menghancurkan mental block. Jadi pengusaha-pengusaha muda pada pagi hari ini kita akan belajar, kita mulai dalam diri kita sendiri. Kalian adalah pengusaha-pengusaha yang siap ya untuk terjun di lapangan nanti. Ya, kalian akan berjuang di lapangan nanti. Walaupun kalian masih pelajar SMK, tapi kalian sudah harus memiliki skill, harus memiliki kemampuan. Tetapi terkadang di dalam diri kalian pasti banyak keraguan-keraguan seperti yang tadi di sesi pertama. Belum tahu, arah tujuannya juga belum tahu. Jadi kita mulai dulu dari dalam diri kita, mental blocknya itu harus kita hancurkan. Apakah kita sudah mencobanya atau belum? Pasti belum. Kenapa? Karena tadi di sesi 1 banyak sekali orang-orang ya murid-murid masih meragukan di dalam dirinya sendiri apakah kita mampu untuk berjuang di luar sana. Ya, selesainya kita sebagai anak-anak SMK yang sesuai dengan kejuruan kita masing-masing dan skill kita yang kita miliki untuk menjadi wirausaha. Nah, apakah kita sudah bisa, sudah mampu? Sekarang kita akan lihat. Oke, syarat mutlak, ya, syarat mutlak menjadi seorang wirausaha. Syarat mutlaknya itu, ya, adalah mental. Ya, jadi mental itu akan mencapai kesuksesan kita. Jadi seseorang yang mempunyai mental yang kuat, keinginan yang kuat seperti tadi, istilah dari epistemologinya dari Wira adalah seorang pahlawan sebagai manusia yang tangguh. Jadi resiko-resiko yang kita ambil jangan sampai itu membuat kita menyerah. Ya, justru akan membuat kita ya bersemangat. Ya, jadi jangan sampai kita patah arang, jadi menyerah. Ya, jadi kita harus pantang menyerah, maju terus. Ya, dengan kata lain, mental yang kuat itu akan membangkitkan percaya diri kita. Yang tadinya kita nggak bisa ngomong, nanti kita akan diajarkan untuk public speaking-nya. Ya, public speaking-nya bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menghadapi klien, bagaimana kita menghadapi customer, bagaimana kita menghadapi orang lain. Nah, itu nanti diajarkan. Ya, untuk percaya diri, untuk mempunyai kepercayaan diri kalian. Yang selama ini diem-diem ya istilahnya apa ya, malu-malu. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, ini akan kita akan lihat ya penyebabnya. Yang pertama ya, yang harus kita hancurkan di dalam diri kita untuk mental block ini ya, yang harus kita hilangkan adalah ini. Kenali dulu penyebab mental block yang membuat kita merasa tidak nyaman dan buang. Penyebab mental block itu dalam diri kita. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Ya, jadi harus di dalam diri kita ini harus kita buang mulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi pengusaha-pengusaha muda pada pagi hari ini, kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian adalah orang-orang yang super. Kalian adalah orang-orang yang siap untuk memiliki usaha. Ya, kalian adalah orang-orang yang siap untuk berjuang. Ya, siap untuk berjuang. Dimulai dari diri kita. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi cari penyebabnya. Apa sih yang membuat kita malu? Apa sih yang membuat kita males? Apa sih yang membuat kita tidak mau melakukan? Nah, kita akan lihat. Cari dulu penyebabnya yang pertama itu. Kalau kita sudah menemukan penyebabnya, maka kita akan nyaman ya, sehingga mental block yang ada dalam diri kita, contohnya malas lah ya. Malas itu mental block dalam diri kita. Kita harus buang karena itu nggak nyaman ya. Nah, yang kedua,
adalah menjadi diri sendiri. Setelah kalian tahu mencari penyebabnya dalam diri kalian, nah jadi kalian harus menjadi diri sendiri. Jadi jangan mencoba kita meniru orang lain. Ya, kita adalah kita, Anda adalah Anda, dan tidak akan pernah mampu menjadi orang lain. Yakinlah pada kemampuan diri sendiri. Jadi pengusaha-pengusaha muda pada pagi hari ini, kalian harus menjadi diri sendiri. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu satu dengan yang lain berbeda. Walaupun dia kembar sekalipun identik, pasti punya yang namanya kepribadian sendiri. Ya, menjadi diri sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kita mulai. Jadi pengusaha-pengusaha muda pada pagi hari ini jadi diri kalian sendiri. Jadi kalian udah mesti siapkan mental blocknya. Saya pasti bisa. Ya, kalau motonya SMK kan SMK pasti bisa. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari diri. Nah, setelah kita mencari, terus kita sudah menjadi diri kita sendiri, yang ketiga kita akan gali kemampuan. Nah, jadi ketahui potensi kita. Tadi kayak Nasya, terus Iqbal punya potensinya menggambar, punya potensinya menulis, bisa coding. Nah, itu kita gali. Itu yang akan menjadi senjata kita dalam meraih kesuksesan. Jadi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dan menggalinya, dia pasti akan menjadi orang yang sukses. Ya, seperti tadi siapa jawab mau jadi orang sukses? Ya, pasti semua orang menjadi orang. Tapi kalau kita nggak pernah menggali kemampuan kita, mental block ini nggak akan bisa. Ya, jadi setelah cari, ketemu, jadi diri sendiri, lalu mulai gali, asah kemampuan kita, skill kita. Oke. Lalu yang berikutnya, yang keempat, latih. Setelah kita menemukan, setelah kita mencari dan kita menemukan, kita latih. Bisa nggak kita untuk melatih skill kita? Bisakah kita untuk melatih skill kita, terutama dalam berbicara dan berpendapat? Ya, sekali lagi dalam berbicara, karena seorang pengusaha itu yang dipegang omongannya. Ya, jadi omongannya yang mesti dipegang. Jadi latih, mulai dari hal yang terkecil. Kalian temukan hal yang kecil dalam diri kalian. Nah, biasakan dilatih. Nah, selanjutnya yang kelima, terus menggali ilmu pengetahuan. Nah, bukan hanya sebagai kita menggali dan kita melatih, tetapi juga kita harus mengupgrade-nya dengan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang. Ya, ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang. Seperti handphone. Dulu Android 2.0, ya, Froyo dan segala macamnya. Sekarang udah mulai berkembang teknologi. Ya, semuanya sudah mulai berkembang. Jadi kalian harus menggali pengetahuan-pengetahuan yang dari luar juga. Supaya apa? Supaya diri kalian itu bisa bersaing nanti. Ya, jadi pengusaha-pengusaha muda pada pagi hari ini kalian akan membangun mentalitas pada diri kalian dengan menggali ilmu pengetahuan. Lalu yang keenam, jangan hanya berdiam diri, ya. Tidak berdiam diri karena tidak ada yang mau dilakukan, nggak ada solusi dalam mengatasi. Jangan sampai kita stuck. Ya, kita harus bisa begitu. Ini nanti akan mengalami namanya manajemen resiko. Nanti kita belajar tentang manajemen resiko. Nah, tapi jangan sampai kita begitu kita sudah nggak bisa, nggak mampu, terus diam diri. Salah. Justru di saat kita ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita, ada orang lain. Kalian bisa tanya sama mentor-mentor kalian. Seperti itu. Kalian bisa tanya sama guru-guru kalian. Kalian bisa tanya sama orang-orang yang membimbing kalian. Kalian bisa tanya sama orang tua kalian. Dan yang terpenting adalah kalian bisa tanya sama Tuhan kalian. Ya, Sang Pencipta yang menciptakan kita. Pasti ada solusi di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, yang terakhir ini jangan takut untuk mencoba. Ya, sekali lagi di kewirausahaan di SMK PGRI 29 ini di bulan Agustus kita akan memperbaiki mental blocknya, skillnya, ide-ide kreatifnya kita akan bangun. Lalu di bulan September nanti kita sudah mulai masuk ke dalam satu proyek yang akan kita buat, dan di bulan Oktober kita sudah bisa menjual proyek yang kita buat. Ya, jadi targetnya selama 3 bulan ini, goalnya, step by step-nya, kita akan ikuti langkah-langkahnya. Ya, supaya kita bisa buat. Jadi, untuk memvisualisasikan pengalaman-pengalaman kita, ya,
Jadi pasti nanti ada hasil-hasilnya yang kalian sudah buat. Ya, jadi gunakan berbagai sumber energi yang positif untuk memvisualisasikan. Jadi pengalaman-pengalaman kita nanti lewat testimoni-testimoni kita dalam kita belajar saat ini sampai nanti di bulan September, di bulan yang kedua, kalian sudah tahu, oh iya, ternyata seperti ini menjadi seorang pengusaha. Oh iya, ternyata seperti ini untuk menjadi bisa kita berusaha. Oh, seperti ini untuk menjalankan 1-2 produk. Oh, jadi saya nggak perlu lagi kerja sama orang lain. Saya bisa menghasilkan dan saya bisa membuat produk saya sendiri. Seperti itu. Jadi 6 bentuknya yang mental block yang selama ini ada dalam diri kita, keraguan. Jadi sekali lagi buang keraguan yang ada dalam hidupmu. Jangan ragu. Ya, kalian sekolah di SMK dipersiapkan untuk kerja, dipersiapkan untuk mempunyai keahlian skill. Jadi jangan ragu, kalian menjadi orang-orang yang hebat, kalian akan memiliki skill. Jadi keraguan dalam diri itu harus dibuang. Ya, jadi dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan skillmu, keterampilanmu. Saya nggak bisa nanti diarahkan. Jadi jangan sampai sekarang kalian jadi pengusaha-pengusaha yang ragu dalam diri kalian. Nah, keraguan yang di luar juga seperti tadi, permodalan, tempat, usaha, mau jual produk apa, faktor dari luar. Itu nggak usah dipikirkan. Ya, nanti pasti ada akan ketemu apa ya yang akan kalian lakukan. Jadi pola pikir. Nah, pola pikir itu juga harus tetap. Jadi jangan sampai kita membatasi diri kita sendiri, jangan sampai kita membatasi, oh kalau nggak ada uang saya nggak bisa usaha. Salah. Ya, nggak ada uang pun kita bisa usaha. Tenang, pasti ada jalan. Nah, perbandingan juga penting. Ya, peluang-peluang ada hitung-hitungannya, ada sistematisnya. Nanti kita akan belajar ya untuk perbandingan-perbandingan itu. Dan ketidakpastian. Jangan sampai oh di masa pandemi ini susah mau jualan. Mau ini tidak. Selama masih ada dunia online ya, kita bisa mencapai target yang luas dan pasar yang luas. Jadi ketiadaan batasan no limit. Jadi kita sampai sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Nah, itulah mental block yang harus kita bangun. Oke, silakan videonya dinyalakan. Nah, di mental block ini ya Pak David harapkan sudah tidak lagi ada keraguan-keraguan di dalam diri pengusaha-pengusaha muda pada saat pagi hari ini. Semuanya harus sudah menjadi orang-orang yang siap, ya, orang-orang yang sudah memiliki, walaupun kecil, ya, yang akan kalian lakukan. Tapi yakinlah, ya, nanti kalian akan menjadi orang-orang yang sukses setelah kalian keluar dari SMK. Mungkin ada yang melanjutkan kuliah, itu lebih bagus lagi untuk pematangannya. Dan kalian yang sudah siap memiliki usaha nanti, itu akan membantu ekonomi keluargamu. Ya, atau kamu juga bisa berwirausaha sendiri, ya, untuk kuliah, untuk pakai biaya kamu sendiri, atau untuk apapun itu, ya kalian diharapkan sudah bisa dan mampu. Ya, jadi seperti itu untuk sesi yang kedua ini. Ya, nanti materinya dan videonya Pak David akan upload mungkin sampai malam baru kayak kalian bisa lihat kembali dan pelajari kembali. Ya, nanti ada praktek-praktek. Nah, untuk buku ya, untuk bukunya nanti mungkin kelas 10 udah dibagi ya. 11 12 punya buku kewirausahaan nggak? Yang kelas 11 di sini siapa? Ada punya buku kewirausahaan belum? Ya, kelas 11 siapa yang jawab? Belum, Pak. Punya belum? Kenapa, Belum. Isa? Belum, Pak. Belum, oke. Yang kelas 12 udah punya belum? Kelas 12? Belum, Pak. Belum, oke. Nanti Pak David kasih linknya untuk kalian download bukunya ya. Kalau di sekolah belum disediakan buku cetaknya, nanti ada versi PDF-nya. Ya, Pak David sudah punya, nanti tinggal di-download di Classroom. Jadi tugas kalian adalah masuk ke dalam Classroom. Nanti Pak David akan absen kembali di Classroom. Ya, siapa-siapa teman-temannya harus ya, karena di kelas 12 itu yang OTKP itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 orang.
Yang di AKL-nya itu ada 9, 12, 16 juga. Ya, jadi ini banyak nih muridnya. Jadi harus masuk. Ya, di kelas 11 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Ya, di kelas 10 juga ada 9, 12, 15 orang. Ya, jadi masuk di dalam classroom masing-masing. Ya, jadi diharapkan sudah masuk supaya materinya dan download bukunya ya bisa dilihat dari handphone. Jadinya nanti kalian sambil baca bisa dilihat, filenya kecil kok. Ya, filenya kecil, jadi bisa disimpan di dalam handphone. Kalian juga bisa belajar dari situ. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanya? Ini udah ada mulai nambah nih satu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Enggak, Yang Pak. penting adalah siapkan buku tulisnya satu. Karena tugasnya itu kalian mencatat di buku tulisnya nanti tugas-tugasnya dan difoto dan dikirim di classroom. Dan juga nanti ada bentuk video juga yang harus kalian upload juga. Ya. Nanti karena ini masih PJJ ya, nanti Pak David sudah ngomong sama kepala sekolah, kita akan bisa kalian datang ke sekolah, tapi jangan rame-rame, datang ke sekolahnya dibagi. Makanya nanti dibagi per skill masing-masing. Ada yang suka skillnya desain, nanti Pak David bikin kuesioner, ya apa yang menjadi skill kalian. Ada yang desain, ada yang suka animasi. Kebetulan Pak David itu bisa bikin website, bikin video promosi, bikin video animasi, ya nggak pakai tools yang berat-berat, ya toolsnya cuma sederhana, cuman hanya menggunakan PowerPoint. Ya nanti kita akan belajar menggunakan PowerPoint itu bisa membuat video sekelas After Effects atau sekelas video kartun, ya yang ada di luaran sana. Nanti itu bisa dibuat. Ya jadi belajar skillnya. Nah, di situ nanti kita bisa buat belajar skillnya. Pasti di sini ada yang punya suaranya bagus. Coba kalian, nanti kita akan praktek. Waktu kalian rekam suara kalian, sama kalian ngomong, itu terkadang beda. Nah, nanti Pak David ingin rekam suara kalian satu-satu. Ada yang suaranya enak didengar, ada yang suaranya nggak enak didengar. Ya, nanti yang suaranya enak didengar, dia bisa menjadi voice talent, ya pengisi suara. Ya kalau kalian pernah nonton telenovela, ya telenovela dulu ada film-film yang dubbing. Nah itu kalian belajar nanti voice talentnya itu luar biasa. Ya uang dari situ tuh luar biasa banget. Ya nanti kita akan arahkan di situ. Ya jadi untuk pengusaha-pengusaha muda pada pagi hari ini terima kasih ke kelas 10, 11 dan 12 pada sesi yang kedua ini sudah mengikuti dasar-dasar basic-basic kewirausahaan sebelum masuk ke dalam dunia kerja. Kalian sudah dipersiapkan untuk membangun mental block kalian. Ya, jadi dipersiapkan untuk mental block. Oke, kalau tidak ada yang dipertanyakan, terima kasih yang sudah ikut. Ya, jangan lupa absensinya yang sekolah, ya yang tadi dibagikan oleh kepala sekolah, kalian absensi yang punyanya sekolah dan absensi juga yang mata pelajaran. Ya, mata pelajaran yang masing-masing dari gurunya. Oke, itu aja. Kalau tidak ada yang mau pertanyakan lagi, terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Karena setiap minggu ya, Jumat, nanti rencananya Sabtu kalian akan lebih banyak praktek. Karena di Sabtu itulah kita akan banyak praktek. Mungkin di Sabtu ini belum, mungkin di Sabtu bulan September kita sudah mulai setiap Sabtu kalian harus datang ke sekolah sesuai dengan kuesioner nanti yang akan diisi ya. Nanti serbagikan. Ya sedang dirancang potensi-potensi apa yang kalian punya. Oke, itu aja. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Terima kasih, Pak. Ya. Pak. Makasih, Pak. Ya. Well.